Halo, ketemu lagi di Cek Fakta Antara bersama Gita Tarigan dan Obrey Fanani. Git, minggu ini kayaknya lagi rame pembahasan soal jamur. Oh, aku tahu tuh, jamur enoki itu bukan sih? Iya benar-benar jamur enoki. Oh, yang putih terus ada buletnya sedikit di atas gitu ya? Kayak ada toppingnya dikit gitu. Itu banyak dibahas tuh, jadi dari selebriti, dari musisi, dari masyarakat juga lagi minat ternyata itu. Iya, soalnya lagi hits ya. Selain jadi gorengan tuh juga biasa di steamboat gitu. Oh, buat suki-suki gitu ya? Iya benar. Nah, jadi isunya itu rame ketika pemerintah membakar jamur enoki yang diimpor dari Korea. Nah, tapi ada kesalahan persepsi nih di masyarakat. Ah, kenapa tuh? Karena mereka menganggap yang menyebabkan penyakit adalah jamurnya, padahal yang menyebabkan penyakit itu adalah jamur yang mengandung bakteri listeria itu. Oh, jadi sebenarnya kita nggak usah ngejauhin jamurnya ya? Iya, tapi memang kalau dan itu bisa menyerang kalau imun kita lagi jelek gitu kan. Kalau kita konsumsi jamur yang mengandung listeria itu bisa menyebabkan mual-mual, diare, sakit kepala dan juga demam gitu. Itu bahayanya buat anak kecil atau orang dewasa, Bre? Sebenarnya siapapun yang punya imun rendah ya mungkin anak-anak juga gitu atau orang yang lagi sakit gitu. Oke. Itu di negara mana aja ya? Kejadian luar biasanya tuh terjadi di Amerika, Kanada dan Australia. Nah, tapi memang yang rame banget itu adalah jamur yang dari Korea importnya gitu, yang terdeteksi mengandung si bakteri listeria ini. Dan menurut LIPI, si jamur ini tuh terkena si bakteri ini saat pengepakan. Jadi memang kalau kita punya, kita memang mesti apik-apik gitu ya ngejaga si jamur ini supaya tidak terkena itu. Bisa dengan cara menyimpannya di suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dengan masak sampai minimal suhu 75 derajat Celcius. Jadi sebenarnya ada cara pengolahannya yang benar supaya dia nggak kena bakteri itu ya. Iya, benar-benar sekali. Jadi nggak perlu langsung dibuang gitu. Oh iya, jadi buat sahabat Antara yang punya jamur enoki, pastikan dulu tidak kadaluarsa ya. ya intinya menyimpannya baik, dicuci dengan bersih, air mengalir, terus dimasak dengan suhu minimal 75 derajat Celcius ke atas gitu. Jadi itu masih aman ya. Aman-aman. Nah, kalau ngomong-ngomong soal makanan, Bre, aku juga ada hoax soal makanan yang bikin heboh nih. Wah, apa aja tuh? Ini dia. Satu tuh ada soal boba, Bre. Oh, sempat rame di akhir 2019 kayaknya boba ini ya? Iya, betul. Terus muncul lagi nih di awal tahun. Awal tahun 2020 ini? Iya, jadi hoaxnya long last ya. Dari akhir 2019 sampai 2020. Jadi sebenarnya berawalnya dari sebuah video, ada pria berpakaian medis, sudah lengkap, dia megang empedu, Bre. Oh, empedu. Iya, empedu berwarna merah. Lalu dia membelek empedu itu. Oh gitu. Keluarlah bola-bola berwarna gelap. Nah, di narasinya itu dibilangin kalau bola-bola itu adalah boba yang nggak bisa dicerna. Iya, dicerna. Udah denger juga ya itu ya? Iya, sempat dengar. Jadi kalau kita minum boba bukannya tercerna, malah ngendap di empedu gitu ceritanya. Tapi itu hoax itu sempat ngefek ya, karena jumlah viewersnya besar dan orang banyak yang ngobrolin gitu. Sempat ada ya ketakutan walaupun nggak signifikan ya pas minum boba itu. Tapi faktanya sebenarnya gimana? Apa empedu itu emang berisi boba atau gimana? Oh, ternyata itu adalah batu empedu kalau menurut ahli medis. Jadi sebenarnya foto itu benar, tapi itu bukan boba tapi batu empedu gitu. Iya, ternyata itu memang hasil operasinya ditemukannya itu batu empedu, bukan boba. Jadi aman ya teman-teman minum boba. Tapi yang fakta dari boba nih sebenarnya kalorinya. Oh iya betul. Iya. Nah, setahu aku ya kayak si bobanya aja itu kalorinya sekitar 170 hingga 200 kalori. Nah, belum ditambah air. Jadi kalau perkiraan ditambah air mungkin sekitar 200 sampai 300 kalori per sajinya. Ya, memang kalau sesuatu yang berlebihan itu tetap nggak baik ya. Nggak baik. Jadi boleh minum buat sekali-kali kali ya, jangan sering-seringan. Nah, tapi bicara hoax, aku juga ada nih. Hoax nata de coco plastik.
Oh iya, selain Nata de Coco tuh ada juga beberapa isu plastik ya? Banyak banget. Nah, tapi yang Nata de Coco nih berulang gitu. Udah dari tahun kapan diulang lagi. Terakhir itu ada isunya 2019 Desember gitu. Jadi ceritanya ini cukup lucu ya, soalnya yang bikin hoax itu berjamaah gitu. Jadi orang-orang Gimana tuh? Jadi orang-orang berupaya membuktikan bahwa Nata de Coco itu mengandung plastik dengan cara dipencet si ininya. Si Nata de Coco-nya sampai habis airnya tuh sampai tipis banget. Nah, Tapi aku lihat itu emang bentuknya kayak plastik ya sekilas ya Bre ya? iya emang sekilas kayak plastik. Nah, terus mereka bilang kalau itu nggak bisa dirobek. Nah, karena nggak bisa dirobek, mereka mengasumsikan itu plastik, padahal bukan gitu. Ini yang ngomong ahli medis atau siapa yang ngaku-ngaku? Bukan, jadi si masyarakat sendiri-sendiri aja gitu. Kayak misalnya percobaan langsung iya di gitu, rumah. misalnya kamu pencet nih, terus aku ngeliat nih, bener nggak ya? Terus aku cobain, terus aku videoin. Dan jadi kalau kamu mencari tuh Nata de Coco plastik, tuh banyak banget variasi videonya, karena orang-orang berusaha membuktikan kalau itu ya beneran plastik gitu. Jadi ini termasuk hoax yang trending juga ya soal makanan ya? Trending, rame. Apalagi peminat Nata de Coco, apalagi kalau puasa ya Bre. Iya, rame banget. Ini banyak banget nih yang minat ya. Tapi faktanya gimana akhirnya? Nah, udah diklarifikasi sama BPOM kalau itu sebenarnya yang diduga plastik itu sebenarnya itu ada serat jaring-jaring selulosa itu. Nah, memang si jaring-jaring selulosa ini sangat tipis, jadi itu kayak benang. Jadi kalau bersatu mereka bisa memperangkap si airnya itu. Makanya kita kalau misalnya makan si Nata de Coco, ces ada airnya gitu kan. Iya. Nah itu si selulosa ini yang emang fungsinya untuk merangkap si air ini gitu. Padahal itu yang bikin seger ya sahabat Antara. Dan itu produk dari buah-buahan dan itu dari buah ya aman ya ternyata aman. ya. Kata BPOM tuh aman dan salah satu serat yang dibutuhkan tubuh si jaring-jaring selulosa ini gitu, bukan plastik. Kalau tadi ngomongin minuman, aku masih punya hoax nih soal cemilan. Wow, apa tuh? Jadi ada cemilan nih bungkusnya biru, dibilangnya itu dari Israel. Oh, jauh ya? Jauh banget ya. Nah, Israel ini ternyata sudah impor cemilan ini ke negara-negara di Asia, di beberapa negara di Asia. Nah, apa masalahnya, apa hoaxnya? Setelah cemilan ini dikupas, sebenarnya nggak dikupas, dibelah dua, ternyata di tengah-tengahnya tuh ada tablet. Hah, tablet? Nah, hoaxnya nih bilang kayak gini, kalau tablet ini bisa bikin kelumpuhan. Oke, serem banget. Kelumpuh badannya satu badan gitu langsung nggak bisa ngapa-ngapain atau gimana? Iya. Oh, wow. Jadi bisa dibilang kayak gejala cerebral palsy. Oke, jadi menyerang saraf gitu atau otak? Iya, gangguan otak. Dan akhirnya malah lumpuh gitu. Oh gitu. Ya mirip-mirip seperti itu. Tapi faktanya ternyata setelah dilihat di produsennya, sebenarnya itu belum terbukti ya. Maksudnya itu belum bisa dibuktikan bagaimana tablet itu bisa masuk. Apakah itu rekayasa? Atau memang ada kesalahan produksi gitu, karena dari semua produksi itu satu produk cemilan itu nggak bisa disentuh oleh manusia, jadi semuanya ternyata sudah memakai mesin gitu. Oh gitu. Mungkin itu adalah salah satu salah produksi ya. Bisa jadi ya. Apa rekayasa ya? Tapi si produk itu nggak masuk ke Indonesia kan? Enggak. Oh gitu. Gak masuk ke Indonesia. Untungnya ya. Tapi hoaxnya rame, aneh juga ya. Hoaxnya rame dan itu ternyata buatan Turki ya, bukan buatan Israel. Oh gitu. Ada aja ya. Emang bener banget. Hoax yang politis tapi enak karena cemilan. Tapi memang bicara soal hoax makanan tuh banyak banget ya, mulai terutama yang diduga plastik. Pernah heboh juga kayak beras plastik yang katanya mengandung bulir-bulir plastik, terus telur palsu, kol plastik, dan garam mengandung kaca dan sebagainya. Nah, ada apa nih masyarakat Indonesia dengan plastik? Kok kayaknya seneng banget, sentimen banget ya. Nah makanya sobat Antara mesti jeli di kalau misalnya ada isu-isu plastik palsu-palsu, kalian bisa cek di BPOM punya situs BPOM ya untuk memastikan akurat nggak sih tuh berita-beritanya gitu. Oke. Jangan malas, jangan juga ogah nyari ini untuk
kesehatan juga ya. Benar. Nah, buat sobat Antara yang punya cerita tentang hoax seputar makanan juga, atau jangan-jangan kalian ada korban dari hoax itu, boleh cerita ke kita di Twitternya Antara di @antaranews. Ada juga di Facebook antaranews.com, dan juga bisa langsung mention kita di Instagram @podcast_antara. Oke. Jangan lupa teman-teman mention kita cerita seunik-uniknya. Nanti bakal kita bacain ya pengalaman hoax kalian. Nanti kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya yang masih sangat menarik bersama Agita Tarigan dan Aubrey Fanani di Cek Fakta Antara.